Halo guys, ketemu lagi di channel saya, Pipin Aquarium, jual ikan hias laut di Medan. Beberapa waktu yang lalu saya ada posting mengenai bagaimana tips konsumen membeli ikan tanpa membayar. Itu just kidding. Sebenarnya saya bukan mau mengajari konsumen untuk menipu penjual atau seller. Sebenarnya saya adalah korban dari penipuan si konsumen. Tetapi seperti kata ibarat pepatah, ibaskan semak si ular beludak akan keluar. Ternyata itu benar. Dan memang pepatah kita itu sungguh luar biasa benar. Mengapa? Yang saya posting adalah bagaimana hanya sekedar menyindir. Ternyata si ular beludak keluar dan mengaku dia memakai akun Facebook yang bodong, namanya Shinobi Hotari. Ya, saya sebutkan kepada publik karena ular beludaknya sudah keluar. Dan semua dia posting kebodohannya, saya katakan. Yaitu semua chat saya dia posting sendiri. Jadi saya tidak usah sibuk-sibuk memposting segala chatnya, segala apa-apanya. Dia posting sendiri seluruhnya. Jadi apa kebodohannya, semua dibeberkan ke publik. Jadi saya mohon kepada netizen, saya bukan bermaksud untuk mengajari konsumen menipu seller, karena saya adalah seller. Anak istri saya perlu makan. Saya baru mau berusaha menjual ikan hias ikan hias laut di Medan. Umur toko saya baru beberapa minggu boleh dikatakan, atau mungkin baru 1 bulan. Saya butuh, anak istri butuh makan. Jujur saya katakan, apalagi di masa krisis corona ini, hanya ini yang bisa saya lakukan, menjual ikan hias laut dengan mengutip ya sen demi sen, rupiah demi rupiah. Tetapi baru kita mulai bangkit, sudah ditipu oleh konsumen dengan cukup menyakitkan. Saya mohon dukungan kepada netizen. Saya bukan bermaksud untuk merusak nama baik orang, apalagi citra. Netizen boleh melihat Facebooknya adalah bodong, tidak ada alamat, tidak ada apa-apa. Pada saat Shinobi Hotari dan tanda petik ini adalah nama samaran, karena kalau dengan memberikan namanya secara baik itu akan merusak nama baik orang, itu akan kita jaga. Hanya yang jelas ketika dia datang dengan penampilan yang luar biasa mewah, memakai mobil cukup mewah jenis Honda Brio, penampilan sungguh tidak menyatakan bahwa dia adalah orang yang miskin, pasti sanggup membayar. Nah, kronologisnya seperti yang sudah dia publikasikan di chat, itu semua netizen bisa melihat di Facebook, yaitu di Akuarium Laut di Medan. Facebook Akuarium Laut di Medan. Netizen mungkin udah banyak yang membaca di grup dan cukup banyak dibicarakan di publik di Medan ini. Dan jadi berkat juga sebenarnya bagi saya. Mengapa? Akhirnya nama saya juga semakin terkenal. Pipin Aquarium kena tipu. Waduh, luar biasa. Tapi ya begitu. Saya mohon dukungan netizen. Saya bukan apa-apa. Saya hanya mohon dukungan moral dari netizen. Siapa tahu ada yang berbelas kasihan kepada saya untuk menuntut keadilan kepada orang yang bernama Shinobi Hotari ini. Saya menuntut keadilan sebenarnya. Mengapa? Saya hanya seller, menjual ikan hias. Diambil dari tempat kita, jelas hidup. Dia sendiri mengaku itu adalah hidup. Dan dia berjanji, karena dia mengambil ikan itu dari tempat kita, pesawat sampai ke Medan itu jam 5. Di tempat saya ikan dari jam 6 sampai jam 8 sudah saya aklimasi sedemikian rupa. Jam 8 si beliau udah datang mengambil ikan, jam 8 malam. Pada saat itu saya harus, kalau transaksi itu adalah cash. Tapi alasan beliau adalah lagi corona, saya tidak pegang uang cash, saya transfer. Jadi saya katakan, oke lah, besok pagi-pagi benar, tolong ditransferkan. Jadi diambil ikan pada malam jam 8 malam. Pagi-pagi saya minta ditransferkan. Tetapi dari pagi saya tunggu hingga siang berlalu sampai sore, jam 3 sore. Chat saya itu saya tidak bisa lihat dia baca atau tidak, karena chatnya pun chat bodong. Kita nggak tahu dia ada baca chat kita dan tidak ada respon sama sekali.
dan mendadak jam 3 sore, berarti kurang lebih seperti yang saya ada katakan di YouTube saya atau di postingan saya, itu adalah 19 jam kemudian, dari jam 8 malam hingga jam 3 sore, kurang lebih 19 jam. Nah, divideokan kepada saya seekor ikan pari itu udah berada di wastafel. Tetapi anehnya, netizen juga bisa melihat jenis ikan pari yang saya datangkan dari Jakarta itu berwarna kuning. Tapi pari yang dipostingnya itu agak kegelapan dan cukup besar. Padahal ikan yang saya beli dari Jakarta itu melalui pesawat itu cukup kecil, hanya setapak tangan doang. Tapi pos yang diposting cukup besar. Dan kemudian, jika dia memakai segala alasan apapun, sebenarnya itu sudah tidak masuk akal. Dimanapun toko ikan hias menjual, itu tidak ada menggaransi ikanmu sampai di akuariummu itu pasti hidup. Enggak. Karena air akuariummu kita nggak tahu. Apalagi namanya ikan pari itu sangat sensitif, karena saya juga mengakui jika air mengandung obat-obatan, pari ini akan langsung stres dan langsung mati karena sangat sensitif sekali. Saya jujur mengakui, pari sangat sensitif dan tidak reef safe. Karena mengapa? Bukan reef Anda yang hancur, si pari ini akan mati. Karena kita tahu reef itu mengandung berbagai macam elemen obat-obatan dan si pari ini tidak tahan. Apalagi kalau Anda tahu reef tank itu memiliki kalsium yang cukup tinggi, si pari itu otomatis akan menciut. Dan anehnya lagi, jika pari itu stres, itu bagian sirip ujung-ujungnya itu akan melengkung ke dalam. Itu adalah umumnya kalau si pari udah stres, walaupun dia masih hidup, dia itu akan melengkung ke dalam. Tapi anehnya yang dipost oleh si Shinobi ini adalah pari itu ya benar-benar dari pajak, orang tidak rata seluruhnya, tak ada kesan melengkung. Nah, saya kira netizen juga kalau jika pernah mengalami demikian, pasti netizen tahu. Pari itu stres, dia akan melengkung sedemikian rupa. Dia tidak bisa lurus. Apalagi dalam hitungan menit ya, dari akuarium dikeluarin, itu masih tetap begini. Tapi yang difotokan oleh si Nobi ini adalah udah rata sama sekali. Jadi dalam tanda petik, saya bukan menuduh, itu adalah bukan ikan dari saya. Karena jelas kita tahu ikan kita dan kita tahu apa yang kita jual. Dan netizen bisa menilai apakah benar yang saya katakan. Tetapi udah, itu bukan poinnya. Poinnya adalah pada postingan saya katakan konsumen nakal. Tetapi sesudah si ular beludak keluar dan dia menyatakan dirinya sendiri, yaitu Shinobi Hatari, akhirnya saya coba lihat post-post yang ada di Facebook yang lama di akuarium laut di Medan. Saya lihat, wah ternyata bukan hanya saya korban kenakalan si beliau. Jadi yang demikian boleh saya katakan dalam tanda petik, beliau ini memang adalah orang yang luar biasa untuk mengakali penjual seller. Jadi kita yang di Medan, yang satu kota dengan dia, saya sudah mendapatkan ada toko yang di Jalan Tamrin juga sudah korban. Ada toko di Jalan Serdang juga korban. Ada juga korban, ada juga yang lain di tempat lain yang dari Siantar nggak salah itu kurang lebih juga korban. Kita yang di Medan, saya yang di Tamrin, yang di Serdang, yang itu yang Siantar 4 orang. Ini di Medan loh. Artinya kita bisa mencari dia. Bagaimana saudara-saudara seller yang dari luar kota, dari Pekanbaru, dari Lampung, dari Jawa, dari mana-mana, saya kira pasti sudah banyak korban si beliau ini. Jadi saya kembali memposting ini untuk mewanti-wanti Anda. Jika ada yang namanya Facebook bodong ini, Shinobi Hatari, mencoba mengadakan transaksi, tolong amit-amit saya wanti-wanti. Jangan pernah mau, karena mengapa? Anda akan menjadi korban berikutnya. Nah, kepada netizen saya hanya mohon dukungan moral. Pimpin akuarium tidak pernah membohongin orang. Kita bekerja, kita menjual dengan yang jujur. Tiada istilahnya makhluk hidup yang kita tahu kapan umurnya berakhir. Tak ada yang tahu. Kita aja kita nggak tahu kapan kita bisa check out dari dunia ini. Kita nggak tahu. Apalagi ikan. Perubahan air, ikan laut Anda masukkan ke ikan tawar, sekian lama pasti juga mati. Jadi tiada ada seorang pun yang bisa menggaransi ikan ini pasti hidup di tempat Anda. Yang jelas kita menjual ikan-ikan yang sudah kita aklimasi. Saya kira saya satu-satunya di kota Medan yang mengaklimasi ikan sampai 5 jam sebelum saya lepaskan di tank, dan
perawatan yang 100% karena saya sendiri yang merawat ikan. Saya yakin ikan kita 100% yang paling bagus, sudah mengalami aklimasi yang terbaik dan pasti berumur panjang. Dengan prinsip kita sudah melakukan aklimasi yang benar. Karena jika pada awalnya aklimasinya salah, ikan hidup, tetapi ikan ini kondisinya akan drop karena dia sudah mengalami namanya amoniak burn. Jika amoniak burn sudah dialami satu ekor ikan, saya yakin umurnya tidak akan lama. Memang hidup, benar hidup, tetapi tidak akan lama. Pertama, dia tidak akan makan, makin lama makin kurus. Karena mengapa? Itu organ di dalam tubuh itu udah banyak yang rusak akibat amoniak burn ini. Itu adalah keracunan. Jadi demikian netizen, saya hanya ingin mohon dukungan moral daripada netizen. Saya baru mulai bangkit berusaha menjual ikan hias laut di Medan. Saya sudah selama 10 tahun saya tidak aktif di kota Medan ini untuk menjual ikan hias laut. Ya, dengan ada kejadian ini menjadi pengalaman yang cukup berarti bagi kami, dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih bagi para customer yang malah banyak membela saya. Terima kasih. Bagi yang gagal paham, nah ini udah saya jelaskan. Soalnya beberapa komen kemarin banyak yang gagal paham. Apa-apaan ini toko pimpin mengajari konsumen untuk membohongi seller? Bukan, saya adalah korban. Saya adalah korban, bukan masalah uang. Tapi ya nama saya juga cukup dicemarkan di Facebook. Boleh netizen lihat di Facebook, akuarium laut di Medan, akuarium laut di Medan. Anda juga boleh lihat. Nama saya sungguh dicemarkan. Dan bukan hanya dicemarkan di secara media, juga kepada beberapa customer, nama saya dicemarkan cukup jelek. Karena mengapa? Katanya saya menjualkan ikan hias yang sakit. Saya dengan rendah hati, saya selalu men-share pengalaman saya selama 20 tahun. Karena dulu saya dari kecil, saya itu tinggal di tepi laut. Dan hobi saya adalah menyelam. Dan dari kecil saya udah memelihara ikan hias laut. Kalau dikatakan expert, saya udah mengakui. Saya udah memelihara hampir semua jenis ikan hias laut, termasuk ikan hiu black tip. Jika ada yang masih mengingat toko saya dulu di Jalan MT Haryono, saya memelihara ikan hiu black tip selama 2 tahun. Dan pertama kali di kota Medan yang menjual ikan hias laut, menjual ikan hiu adalah saya, mendatangkan langsung dari Jakarta adalah saya. Dan bagaimana aklimasinya, semuanya saya udah pahami. Dan saya juga sering mengikuti seminar-seminar bagaimana mengobati ikan hias yang sakit. Saya sampai ke Singapura juga belajar bagaimana cara, dan saya share secara gratis. Anda boleh lihat apa yang saya post, selalu saya katakan gratis konsultasi. Saya pingin ilmu saya itu tidak hilang. Saya bukan orang egois. Banyak pemula-pemula butuh bimbingan. Saya bersedia membimbing Anda. Silakan datang ke toko saya, Pimpin Akuarium. Terima kasih netizen. Salam hangat.